ayam 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 goyang ayam goyang ayam ayam goyang ayam goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peternakan Indonesia, kembali lagi di channel mahasiswapeternakan.id. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Kali ini mahasiswapeternakan.id akan membahas tentang puyuh. Burung puyuh merupakan jenis burung yang dipelihara untuk diambil telur ataupun dagingnya. Bukan hanya itu, selain dimanfaatkan sebagai penghasil pangan, di antaranya ada yang mempunyai warna bulu yang indah dan suara yang merdu. Sangat cocok bagi orang yang menyukai burung hias. Memilih puyuh merupakan pilihan yang tepat. Burung puyuh merupakan burung yang istimewa. Sampai-sampai burung tersebut disebut di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 160 yang berbunyi, وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Dan kami naungi mereka dengan awan dan kami turunkan kepada mereka man dan salwa. Menurut tafsir Al-Quran, makna dari salwa adalah sejenis burung puyuh. Berikut 10 jenis puyuh yang perlu Anda ketahui. Coturnic japonica. Puyuh jenis ini termasuk ke dalam famili Phasinidae dan ordo Galliformes. Jumlah telur yang dihasilkan cukup banyak. Dalam setahun, produksi telur antara 250 hingga 300 butir. Betina mulai bertelur pada umur 35 hari. Produksi telur yang tinggi inilah yang menjadikan burung puyuh jenis ini banyak dicari untuk diternakan. Ciri-ciri Coturnic japonica. Untuk jantan dewasa memiliki bulu berwarna cinnamon atau coklat muda pada bagian atas kerongkongan dan dada yang merata. Suaranya seperti kastanet yang keras. Selama puncak musim kawin normal, pejantan berkicau setiap malam. Sedangkan betina dewasa warnanya mirip dengan jantan, kecuali bulu pada kerongkongan dan pada dada bagian atas. Warnanya adalah cinnamon lebih terang, dihiasi total coklat tua. Bentuk badan betina jenis ini lebih besar dibandingkan jantan. Coturnic chinensis. Di Indonesia, puyuh ini lebih dikenal dengan istilah puyuh pepekpoh. Puyuh jenis ini termasuk ke dalam suku Phasinidae, tubuhnya mungil atau hanya sekitar 15 cm, bertelur 5-6 butir. Ciri-ciri Coturnic chinensis, puyuh jantan pada bagian tenggorokannya terdapat warna hitam dengan garis lebar berwarna putih. Perutnya berwarna coklat dengan bagian sisi dada kiri dan kanan badannya menyambung bulu yang berwarna abu-abu kebiruan. Warna tersebutlah yang menjadikan puyuh jenis ini disebut dengan blue-breasted quail. Punggung berwarna coklat bercampur abu-abu dengan garis putih kehitaman, warna biru di samping kepala dan dada, pinggul, dan di bawah ekor.
Kakinya berwarna kuning dengan mata coklat dan paruh hitam. Puyuh betina warnanya lebih muda, yaitu coklat muda pada muka, dada, dan perut dengan garis kehitaman. Kerongkongannya keputih-putihan. Arborophylla javanica atau Chestnut-bellied partridge. Di Indonesia lebih dikenal dengan nama puyuh gonggong Jawa. Puyuh ini berukuran sedang dengan panjang 25 cm, bertelur 2-4 butir, dan warnanya putih. Ciri-cirinya mempunyai bulu kemerah-merahan. Pada kepalanya terdapat tanda berbentuk cincin berwarna hitam. Ekornya melengkung ke bawah berwarna keabu-abuan. Sayap berwarna kecoklatan dengan totol-totol hitam, dan pada perut bagian bawah berwarna coklat kemerahan. Matanya merah, begitu juga kakinya. Paruh berwarna hitam. Arborophylla orientalis atau Grey-bellied partridge. Di Indonesia, puyuh jenis ini biasa disebut dengan puyuh gonggong biasa. Tubuhnya berukuran medium dengan panjang 25 cm. Bertelur sekitar 2-4 butir. Ciri-cirinya pada leher bagian samping terdapat warna coklat gelap dengan strip pada mata. Dagu dan kuping yang letaknya tersembunyi berwarna putih. Punggung berwarna coklat dengan garis-garis hitam, sayap coklat dengan totol hitam, dada coklat keabu-abuan dan perut keputih-putihan. Pinggul berwarna hitam bercampur putih, mata dan kaki berwarna kuning, paruh coklat kemerahan. Arborophylla bruneopectus atau barbec partridge memiliki nama lain brown-breasted partridge, termasuk puyuh dengan ukuran mini, karena panjang tubuhnya hanya sekitar 11 cm. Ciri-ciri yang dimilikinya adalah terdapat garis-garis hitam dari bagian tenggorokan sampai dada. Bagian dada di atas scapula ditandai warna hitam, sedangkan di bagian dadanya sendiri tidak ditandai warna hitam. Pinggul berwarna putih, alis berwarna abu-abu, kaki kuning sampai merah muda. Turnix sylvanica. Puyuh ini termasuk ke dalam famili Turnicidae dengan ordo Gruiformes. Tubuhnya mungil atau hanya memiliki panjang tubuh 15 cm. Jumlah telurnya kira-kira 4 butir. Uniknya lagi, telur ini dierami oleh puyuh jantan. Ciri-ciri puyuh jenis ini adalah pada bagian atas puyuh jantan berwarna kecoklatan dengan bintik-bintik hitam dan abu-abu, sedangkan pada bagian yang lebih bawah berwarna putih susu. Pada sisi bagian dada ditandai dengan warna hitam, sedangkan bagian tengah berwarna coklat kekuningan. Pada puyuh betina ukuran tubuhnya lebih besar dan warnanya lebih menarik, memiliki 3 jari pada kakinya. Rholulus rowl-rowl, puyuh mahkota, termasuk ke dalam famili Phasianidae dengan ordo Galliformes. Badannya bulat dengan panjang mencapai 25 cm. Dibandingkan jenis puyuh lainnya, puyuh yang satu ini termasuk paling indah. Warna bulunya ditambah dengan ornamen berbentuk mahkota di kepala sang jantan. Dengan keindahannya itu, puyuh jenis ini dapat dipelihara sebagai burung hias. Sayangnya, puyuh jenis ini jarang ditemukan dan hanya terdapat di hutan-hutan Kalimantan, Sumatera, Malaysia, dan Muang Thai. Ciri-ciri puyuh jantan terdapat jambul, berbentuk mahkota berwarna merah, dengan warna putih pada pangkal mahkota. Matanya yang merah dilingkari warna merah terang. Tepat di pangkal paruh terdapat kumis hitam mencuat ke atas. Paruhnya pendek dan kokoh berwarna merah dan hitam pada ujungnya. Bulu pada badannya berwarna hijau dengan warna kebiru-biruan pada ekor, punggung, dada, dan perut. Lehernya berwarna biru tua kehitaman, sedangkan sayapnya coklat bercampur dengan coklat kehitaman atau semu kebiru-biruan. Kakinya berwarna merah tua. Betinanya tidak memiliki mahkota,
Tetapi seperti pada jantan, matanya yang merah juga dilingkari warna merah terang. Bulu badannya hijau merata dari leher hingga ekor, dengan sayap berwarna merah kecoklatan. Paruhnya berwarna hitam. Calipepla squamata, scale quail, termasuk ke dalam famili Phasianidae. Unggas ini termasuk berukuran besar, panjangnya mencapai 25 hingga 30 cm. Puyuh jantan maupun betina warna bulunya sama cantiknya, yaitu coklat keabu-abuan dengan ornamen abu-abu dan putih yang menghiasi bagian depan tubuhnya, menyerupai sisik ikan. Oleh karena itu, puyuh yang satu ini dinamakan scaled quail karena bentuknya yang lucu dengan komposisi bulu yang unik. Unggas ini cocok sebagai unggas hias. Pada musim bertelur, burung puyuh yang cantik ini mampu menghasilkan telur sebanyak 9 hingga 16 butir. Telurnya dierami sang betina selama 21 hari. Loporti gambeli, Gambel's quail, termasuk ke dalam ordo Galliformes dan famili Phasianidae. Puyuh ini mempunyai tubuh yang gemuk pendek, tetapi memiliki kaki yang kuat. Panjang badannya 25 hingga 28 cm. Sang betina bertelur sebanyak 9-14 butir, dan telur tersebut dieraminya selama 21 hingga 24 hari. Ciri bagian badan paling atas puyuh jantan adalah adanya warna coklat dengan variasi garis-garis putih. Dadanya berwarna kuning tua diselingi garis lebar berwarna hitam, sedangkan di bagian sisi depan tubuhnya berwarna kemerah-merahan. Ciri khasnya yaitu di bagian depan kepalanya terdapat bulu panjang yang menyerupai jambul seorang mayoret, sehingga ketika ia berjalan, jambulnya akan bergoyang-goyang. Puyuh ini cocok dipelihara sebagai burung hias. Turnix squator atau bird button quail. Di Indonesia, puyuh jenis ini biasa disebut dengan puyuh tegalan loreng. Ukuran tubuhnya termasuk kecil, panjangnya hanya 16 cm. Bertelur sebanyak 3-4 butir. Seperti halnya dengan Turnix sylvanica, tugas mengerami telur diserahkan kepada sang jantan. Ciri khas lainnya, si betina gemar berpoliandri. Ciri-ciri sang jantan memiliki mahkota berbercak coklat, muka serta dagu berbintik putih dan bergaris hitam pada dada. Puyuh betina ukuran tubuhnya lebih besar, dagu dan kerongkongnya berwarna hitam, mahkotanya kehitaman dan kepalanya abu-abu berbercak putih. Baik jantan maupun betina, bulu bagian atas tubuhnya berbintik coklat, paruh dan kakinya berwarna abu-abu. Oke guys, sekian dari mahasiswa peternakan.id. Kalian kalau mau melihara puyuh, mau melihara yang jenis mana? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. See you. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.